Film ini menceritakan tentang virus mematikan menyebar dengan sangat cepat di salah satu kota di Korea, tepatnya di kota Bundang. Dan film ini sudah dirilis sejak tahun 2013. Dan film ini berjudul The Flu. Cerita bermula saat kontainer berisi imigran gelap dari Hong Kong yang diseludupkan ke Korea, tepatnya di kota Bundang. Tapi salah satu dari mereka ada yang mengalami batuk-batuk dan flu biasa. Lalu mereka pun dikirimkan ke sana. Lalu scene diperlihatkan di kota Bundang. Di sini diperlihatkan kelompok tim SAR lagi bertugas dan dia bernama Jigo. Mereka lagi melakukan evakuasi penyelamatan kecelakaan seorang wanita yang terjebak dalam mobil yang jatuh ke gorong-gorong saat pergi dinasnya. Jigo pun berhasil menyelamatkannya dan wanita itu bernama Dr. Kim. Di malamnya Dr. Kim balik lagi ke tempat kejadian itu untuk mencari tasnya yang hilang. Dan dia ditemani oleh Jigo. Dan ternyata tempat itu sudah ditutup sehingga Jigo tak berniat untuk membantu mencarinya. Lalu Dr. Kim pun pulang dengan rasa kesal. Di sisi lain, kontainer yang berisi imigran gelap sudah tiba di Korea. Lalu datang dua orang pemuda menjemputnya. Yang ini bernama Bongki dan yang ini bernama Bongwo. Mereka adalah mucikari. Lalu mereka membuka kontainer tersebut. Mereka pun terkejut melihat kondisi mereka sudah tergeletak dan membusuk di dalam kontainer itu. Dan salah satu dari mereka masih hidup dan dia bernama Monsai. Lalu mereka pun membawanya. Di paginya si Bongki membeli jajan untuk menikmati dalam perjalanan. Telepon bos penerima migran tersebut dan melaporkan atas kejadian itu sambil berjalan ke arah mobilnya. Dan tiba saja dia melihat polisi datang, dia pun langsung masuk ke mobilnya. Sementara si Bongwo terlihat batuk-batuk dan berkata, "Saya kurang enak badan." Sementara Monsai kabur dari mobil mereka. Si Bongki melihat itu, ia pun mengejarnya. Ia pun terus berusaha mengejarnya tapi tidak tahu arahnya dan Monsai pun lolos dari mereka. Lalu mereka datang ke klinik terdekat untuk membeli obat untuk si Bongwo. Dan di sini dokter bilang, "Kamu mengalami flu parah dan banyaklah istirahat." Dan di sini si Bongwo mengalami batuk-batuk tiada hentinya dan mereka pun pergi dari tempat itu. Scene pun berganti. Si Jigo masuk ke gorong-gorong untuk mencari tasnya Dr. Kim. Dia pun mendapatkannya. Setelah itu dia pun memeriksa barang-barangnya. Dan tiba-tiba ada teleponan di HP tersebut. Lalu Jigo mengangkatnya. Ternyata yang telepon itu anaknya Dr. Kim. Karena ibunya nggak tahu, ia pun mencoba untuk menjemputnya. Lalu Jigo pun datang ke sekolah itu. Dan di sini Mira menanyakan siapakah paman ini dan apakah pekerjaannya. Karena ibunya berpesan padanya jangan berbicara sama orang tak dikenal. Setelah dikasih tahu, Mira pun menjauh darinya. Ia pun meminta atas ibunya beserta kartu namanya untuk dihubungi jika butuh bantuan. Sementara di beberapa tempat gejala batuk-batuk sudah terinfeksi, mau di bus, sekolah dan di tempat lainnya. Sementara si Bongwo sudah mulai parah dan mengalami batuk berdarah dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Alih ke Dr. Kim, di sini Mira kasih kejutan ke ibunya bahwa tasnya sudah ditemukan oleh tim SAR. Jika ada barang yang hilang, silakan hubungi sambil menunjukkan kartu namanya. Dan tiba-tiba Dr. Kim menerima teleponan dari pihak rumah sakit bahwa ada pasien terserang virus dengan suhu tubuhnya lebih dari 40 derajat. Orang itu sedang diisolasi dan belum tahu penyebabnya. Lalu Dr. Kim pun menuju ke rumah sakit. Saat tiba di sana, Dr. Kim pun memeriksanya. Karena ada yang aneh, lalu Dr. Kim memeriksa barang bawaannya. Ia menemukan sebuah rekaman video atas kejadian di dalam kontainer. Dan tiba saja profesor pun datang. Dr. Kim memberitahu bahwa pasien ini seperti kena flu burung. Lalu Dr. Kim menjumpai Bongki untuk menanyakan tentang keberadaan video peti kemas itu. Tapi di sini Bongki tidak memberitahunya. Sampai dia menyerang para dokter di sana karena tidak percaya virus itu menyerang temannya. Lalu scene pun diperlihatkan Mira lagi berjalan di parkiran apartemennya. Tiba-tiba saja datang mobil dari sampingnya. Monsai melihat itu, ia pun menolongnya. Lalu Monsai berkata, "Jangan berdekatan denganku karena aku lagi sakit
lalu Mira pun mencari bantuannya. Sedangkan di rumah sakit, para medis sedang meneliti kasus itu. Karena ada yang aneh dilihat dari si korbannya, tak lama dari itu suster pun datang dan memberitahu bahwa ada beberapa pasien yang mengalami kondisi yang sama. Dan para medis pun mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa peti kemas itu sudah ditemukan. Sedangkan di luar sana sudah banyak terpapar dengan virus itu dengan gejala batuk-batuk. Alih ke Mira, ia bersama Paman Jigo tiba di sana. Ia minta untuk menolong Monsai karena ia sedang sakit. Namun Monsai sudah pergi dari tempat itu. Mereka pun mencarinya tapi mereka tidak menemukannya. Sementara Dr. Kim bersama para medis lainnya sudah tiba di lokasi peti kemas itu. Lalu mereka pun membakarnya. Sementara pertemuan wali kota dengan profesor menyimpulkan bahwa ini merupakan virus yang menular. Alih ke Mira lagi, di sini ia bersama Jigo lagi makan di suatu restoran sambil menceritakan kehidupan keluarganya. Mira terlihat pilek dan batuk. Tak lama dari itu, Mira pun terlihat lemas dan tertidur. Lalu Dr. Kim bertemu dengan profesor untuk memberitahu bahwa di dalam peti kemas itu ada satu orang yang selamat. Sementara di Bundang sudah terlihat terpaparnya virus itu. Hampir semua perkotaan Bundang orang tergeletak satu persatu karena terpapar virus itu. Saat Jigo dan Mira mau pulang, ia melihat seorang wanita jatuh di eskalator. Lalu ia taruh Mira di suatu kursi, ia pun lari menolong wanita itu. Setelah ditolongnya, ia melihat ke kursi Mira. Ternyata Mira sudah hilang. Sementara pasien di rumah sakit semakin bertambah dengan kasus yang sama. Lalu presiden pun datang berjumpa pejabat lainnya untuk menangani kasus ini. Dan keputusannya harus mengisolasi penduduk wilayah Bundang dan PPKM untuk diterapkan. Sementara para medis dan pemerintah terus berupaya dan berusaha untuk menangani kasus wabah ini. Sementara Jigo dan Dr. Kim lagi mencari Mira di sebuah mall. Namun di sana banyaknya kerumunan orang belanja berebutan makanan dan minumannya. Mereka pun terus mencari dan akhirnya Mira pun didapatkan kembali. Dan Dr. Kim instruksi wajib pakai masker supaya tidak terpapar virus tersebut. Lalu Dr. Kim pun pergi bersama anaknya. Saat di bis, Dr. Kim menelpon profesor bahwa orang yang selamat di peti kemas itu kita bisa jadikan antibodi buat orang banyak, supaya virus itu tidak terpapar lagi, dan polisi pun mencarinya. Dan semua orang yang terjebak di kota Bundang diharuskan tes PCR, termasuk Dr. Kim bersama anak dan Jigo bersama temannya yang terjebak di kota Bundang. Jika positif dan negatif, maka akan diisolasi di suatu barak yang sudah disediakan pemerintah dengan tempat berbeda. Dan gejala terpapar virus itu bisa dilihat di tubuhnya. Jika sudah terpapar virus itu, akan tumbuh bintik-bintik di tubuhnya. Dan Dr. Kim melihat itu pada leher anaknya. Dan Dr. Kim pun khawatir saat melewati tesnya. Dan Dr. Kim berhasil mengelabui tim prokes tersebut. Masih di tempat isolasi, Dr. Kim menceritakan pada Jigo bahwa Mira terinfeksi virus tersebut, tapi dia akan merawatnya, namun obat untuk virus itu belum ada. Setelah itu pria yang selamat di peti kemas itu pun ditemukan, dan di sini Dr. Kim berkata pada Jigo, dia akan menemuinya untuk membuat antibodinya, dan Mira pun dijaga oleh Jigo. Lalu Monsai pun diperiksa. Ternyata dia sudah terinfeksi 2 minggu yang lalu, tapi kondisinya masih stabil. Mereka pun berencana membuat antibodinya. Dan di sini temannya bilang bahwa menyuntik antibodi ke tubuh orang yang terinfeksi bisa sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Setelah itu Dr. Kim kembali ke ruang isolasi untuk mengambil anaknya untuk dijadikan suntikan antibodi pertama, dan rencana itu semua tanpa diketahui oleh pihak rumah sakit. Dia berencana melakukan itu karena anak terinfeksi virus itu. Bahkan dia sangat yakin dengan suntikan antibodi itu, virus itu akan lenyap dengan sendirinya. Saat mau bawa pergi dari ruang isolasi dengan digendong di belakang, tiba saja tim prokes datang dan menanyakan bahwa nomor urut 2966 terpapar virus tersebut. Gak mau ketahuan, Jigo pun mengaku bahwa dialah yang nomor urutan itu. Lalu Jigo pun dibawa ke ruang karantina dan di sana ia tes PCR kembali.
Tanpa pengetahuan medis lain, Dr. Kim pun menyuntik serum itu ke anaknya. Dan tiba saja para medis dan aparat menggedor pintu ruang itu. Tapi Dr. Kim tak menghiraunya sehingga mereka mendobrak pintu tersebut. Dan aparat menembak bius ke Dr. Kim. Ia pun pingsan. Lalu Mira pun dibawa ke tempat pembakaran mayat untuk dibakarnya. Karena menurut aparat dinyatakan sudah meninggal. Pas Jigo keluar, ia melihatnya bahwa Mira dibawa oleh para prokes tersebut ke tempat terakhirnya. Ia pun mengejarnya. Namun beberapa menit kemudian Dr. Kim pun terbangun dan menanyakan Mira kemana. Dan para medis bilang dia sudah dibawa pasien terinfeksi. Lalu Dr. Kim pun mencari ke ruang tersebut. Sementara Jigo terus mencari dan saat tiba di tempat pembakaran mayat, ia pun tercengang melihat karena begitu banyak pasien yang sudah mati karena virus itu. Ia pun terus mencari, namun setelah lama dicarinya, Mira pun ditemukan. Sementara pasien yang diisolasi mengalami stres dan mereka memberontak dengan aparat negara dan para prokes di sana. Di sisi lain, Dr. Kim terduduk diam sambil merenungi anaknya. Lalu ia mengambil hati dan mencoba memanggilnya. Dan tiba saja Jigo pun menjawabnya dan memberi kabar bahwa Mira bersamanya dan kondisi mulai membaik. Sedangkan kondisi di kota Bundang sudah tidak terkontrol lagi. Para medis dan aparat ditarik dari wilayah Bundang tersebut supaya tak terinfeksi virus ganas itu. Para pasien terinfeksi virus itu terus memberontak untuk melewati wilayah penyekatannya. Lalu Dr. Kim pun memberitahu kepada presiden bahwa anak dia selamat setelah disuntik serum antibodi tersebut. Sementara di gedung presiden terjadi cekcok dan menyuruh pasukannya untuk menembak para pasien yang sudah terinfeksi itu. Tapi Tuan Presiden membelanya. Lalu Dr. Kim bertemu dengan anaknya dan Jigo. Lalu para pasien positif itu pun menjaganya dengan cara membuat kurungan melingkar. Dan para aparat tak jadi menembak atas instruksi dari Tuan Presiden. Lalu para pasien itu pun dievakuasi dan disuntikkan serum antibodinya. Dan mereka pun berhasil membuat serum antibodinya dan virusnya pun musnah dan belum pun tamat. Di masa pandemi yang kita alami sekarang, semoga cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas kayaknya biasa. Amin ya rabbal alamin.